Kondisi permukiman warga RT 6 RW 9 Prepedan Kamal Kalideres, Jakarta Barat hingga Jumat dini hari masih terendam banjir. Sebanyak 90 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air yang mencapai 70 cm. Namun sebagian besar warga tak beranjak keluar dari dalam rumahnya untuk ke tempat yang lebih aman. Sebagian warga memilih bertahan di lokasi pengungsian karena takut air kembali tinggi. Pemirsa, Timnas Indonesia U20 berhasil menang atas India di ajang U20 Challenge Series 2025. Menang dengan skor 4-1, Muhammad Ragil cetak 2 gol. Timnas Indonesia menang telak 4-0 atas India di U20 Challenge Series 2025 di Stadion Delta Sidoarjo. Indonesia memimpin di menit keempat lewat tendangan bebas Tony Firmansyah. Indonesia menambah gol di babak kedua lewat Muhammad Ragil. Ragil kembali menambah keunggulan di menit 60. Ia mencatat brace usai menyambar bola rebound. Di menit ke-75, Iqbal Gwijangge mencetak gol tambahan untuk Indonesia. Timnas Indonesia U20 pun menang telak dengan skor 4-0. Timnas Futsal Indonesia berhasil mengalahkan Jepang dengan skor tipis 1-0 dalam turnamen International Four Nation World Series 2025. Gol semata wayang Timnas Garuda diciptakan oleh Samuel Eko Putra Tampu Bolon di babak kedua. Pertandingan sengit antara Timnas Futsal Garuda melawan tim Samurai Biru Jepang terjadi sejak awal laga. Pada babak pertama, Jepang langsung intens menebar serangan ke gawang Timnas Garuda. Beruntung Muhammad Al-Bagir tampil apik dengan penyelamatan penting di bawah mistar gawang dan memaksa hasil imbang pada babak pertama dengan skor 0-0. Di babak kedua, Jepang tidak mengendurkan serangan, namun raungan supporter tuan rumah di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur semakin bergemuruh menyemangati Timnas Garuda. Hasilnya, tim asuhan Hector Souto mampu mencuri gol pada menit ke-29 yang dicetak oleh Samuel Eko Putra Tampu Bolon memanfaatkan umpan dari Rio Pangestu. Duel sengit juga terjadi antara tim Tenggo Argentina dan tim Elang Hijau Arab Saudi. Di sepanjang laga kedua, tim menampilkan permainan yang memukau dan saling jual beli serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Arab Saudi sempat mengejutkan Argentina di awal babak pertama dengan 2 gol cepatnya. Tak mau menyerah, Argentina berusaha mengembalikan keadaan hingga berhasil menutup babak pertama dengan kemenangan 4-3. Pada babak kedua, Argentina tampil semakin percaya diri dan langsung menyerang pertahanan lawan hingga berhasil menceploskan 3 gol pada awal babak kedua. Namun Arab Saudi tak mau menyerah dan berusaha mengejar ketertinggalan. Hingga akhir laga pertandingan seru ini harus ditutup dengan skor tipis 8-7 untuk kemenangan tim Tenggo. Tim Liputan iNews melaporkan. Laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2024-2025 pekan keempat menyajikan 5 pertandingan seru yang digelar di Gor Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Tim Kuda Hitam Sadakata FC berhasil mencetak selusin gol saat melawan tim debutan Tiga Raja United. Laga lanjutan pekan keempat Liga Futsal Profesional 2024-2025 di Gor Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur mempertemukan Sadakata FC melawan Tiga Raja United. Melawan tim promosi, Sadakata FC tampil terengginas sejak awal laga sehingga mampu mencetak 1 lusin gol ke gawang Tiga Raja United. Pada pertandingan kedua, giliran Black Steel FC yang membantai habis lawannya Halus FC dengan skor telak 8-1. Black Steel mulai kembali meraih hasil positif setelah pada pertandingan sebelumnya menelan kekalahan dari tim Kuda Hitam Sadakata United. Di pertandingan ketiga, secara mengejutkan tim tuan rumah sekaligus juara bertahan Bintang Timur Surabaya atau BTS FC takluk di tangan Favage Banua dengan skor tipis 2-3. Kekalahan perdana BTS ini terasa lebih menyakitkan karena ditonton oleh ratusan supporter yang memadati Gor Gelora Bung Tomo.
Pada laga keempat, Kuda Laut Nusantara harus mengakui permainan Pangsuma FC yang tampil apik sejak peluit pertama dibunyikan. Pangsuma FC mampu tampil dominan sejak awal laga dan mampu menutup pertandingan dengan skor 1-4. Pada laga terakhir, Moncong Bulo FC kembali menelan kekalahan saat berhadapan dengan Rafheli FC. Mendominasi sejak awal laga, Rafheli FC mampu mengatasi permainan tim lawan dan menyudahi pertandingan dengan skor 2-4. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah di Depok sebagai pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong punya pekerjaan baru. Bukan sebagai pelatih, namun STY didapuk menjadi Duta Humas Kepolisian Yeongdeok, Korea Selatan. Shin Taeyong memang tidak lagi menangani Timnas Indonesia atau Timnas negara lain. Namun bukan berarti pria 54 tahun tersebut menganggur. Setelah pulang kampung di Yeongdeok, Korea Selatan, STY dapat job baru. Namun bukan sebagai juru taktik di lapangan hijau, tapi menjadi Duta Humas Kepolisian Yeongdeok selama 2 tahun. STY mendapat mandat untuk memimpin kampanye perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk mempromosikan gerakan anti kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan pada anak-anak serta orang tua dan lanjut usia. Setelah dipecat sebagai arsitek skuad Garuda, sebenarnya STY mendapat beberapa tawaran untuk menjadi pelatih baik klub maupun tim nasional. Namun STY memilih rehat dan fokus pada tantangan baru yang dinilainya sebagai tugas mulia. Kita ke informasi lain pemirsa, hingga Jumat dini hari puluhan rumah warga Prepedan Kamal Kalideres Jakarta Barat masih terendam banjir dengan ketinggian 70 cm. Belasan kepala keluarga yang masih mengungsi di musola mulai terserang penyakit gatal-gatal dan juga diare. Kondisi permukiman warga RT 06 RW 09 Prepedan Kamal Kalideres Jakarta Barat hingga Jumat dini hari masih tergenang banjir. Sebanyak 90 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Namun sebagian besar warga tak beranjak keluar dari dalam rumahnya untuk ke tempat yang lebih aman. Sebagian warga memilih bertahan di lokasi pengungsian karena takut air kembali tinggi. Belasan kepala keluarga yang masih berada di pengungsian musola mengaku kini mulai terserang penyakit gatal-gatal dan diare, terutama anak-anak. Sangat mengganggu sekali, Bang. Kita aktivitas ini air air ini nggak jalan sama sekali, Bang ya. Jadi keluar masuk warga sangat mengganggu sekali. Paling ya gatel-gatel sama BAB. Kebanyakan sih anak-anak yang kena kayak begini, terus kekurangan air minum juga, stok makanan juga kita kekurangan. Selain beberapa hari lalu diguyur hujan deras, banjir di permukiman warga juga disebabkan oleh buruknya saluran drainase di sekitar tempat tinggal mereka. Guna mengurangi debit air banjir yang masih berada di permukiman warga, sejumlah petugas Sudin SDA Jakarta Barat terus berupaya melakukan penyedotan dengan mengerahkan 2 unit mesin. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam puluhan rumah warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan warga masih bertahan di masjid yang dijadikan posko pengungsian. Warga Komplek Film dan Televisi Cengkareng, Jakarta Barat belum bisa beraktivitas seperti biasa. Pasalnya, banjir dengan ketinggian 1 meter masih merendam rumah hingga kendaraan roda 4. Menurut salah seorang warga, banjir akibat curah hujan tinggi diperburuk dengan tidak berfungsinya saluran drainase. Akses warga menuju ke rumah pun terputus akibat tingginya debit air. Sejumlah aktivitas warga pun terganggu. Ya terputus, Pak. Akses warga terputus dan menggunakan perahu-perahu bantuan dari BPBD, kelurahan gitu, Pak. Ya saya sementara menunggu di pengungsian dulu sebelum semuanya pulih, Pak. Artinya nggak ada aktivitas maksudnya kerja atau apa gitu? Tidak ada, Pak. Kalau yang lain mungkin ada yang kerja nanti pulangnya ke pengungsian gitu, Pak. Buat akses yang terganggu, warga masih bertahan di lokasi pengungsian. Banjir kembali melanda sejak 28 Januari 2025 akibat tingginya curah hujan di sejumlah wilayah.
Di Jakarta sendiri, banjir paling banyak merendam wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Akibat hujan deras beberapa hari terakhir, 2 perkampungan di Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Banjir juga merendam rel kereta api hingga memperlambat laju kereta. Banjir masih merendam perkampungan di Pasir Kraton Kramat dan Kampung Baru, Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ratusan rumah di bantaran Sungai Bremi kembali terendam banjir dengan ketinggian air 60 hingga 80 cm. Dampaknya warga tidak dapat beraktivitas karena kondisi rumah dan jalan terendam air. Tingginya debit air menyebabkan rel kereta api juga tergenang air. Laju kereta harus diperlambat saat melewati lokasi rel yang terendam. Sebagian warga bertahan di rumah karena belum ada tempat pengungsian yang disediakan pemerintah. Udah banjir dari kemarin ini. Ini lebih tinggi lagi? Lebih tinggi. Gimana untuk warga, gimana aktivitasnya? Ya biasa. Nggak pada ngungsi nih Mas? Belum ada yang ngungsi ini. Kenapa? Ya mungkin ada barang-barang yang belum diberesin. Iya. Takut hilang atau gimana gitu? Iya. Mau ngungsi. Mau ngungsi? Ya. Gimana? Banjirnya udah tinggi? Udah segini dalam rumah. Di dalam rumah? Ya. Nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa. Masak bisa nggak? Nggak bisa sama nggak bisa. sekali. Tidur? Ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Udah nggak bisa sama sekali. 2 perkampungan ini memang langganan banjir saat musim hujan. Penyebabnya tanggul rendah dan mesin pompa yang minim. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi Bang Napi akan hadir dengan berita kriminal sergap anak bunuh orang tua karena narkoba. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berita pertama sergap. Pemirsa ya, mulai sekarang kalau mau cari alamat lewat aplikasi di HP, mending cari tempat yang aman dulu, biar nggak kejadian kayak pelajar yang satu ini. Baru aja ngeluarin HP buat lihat Google Map di pinggir jalan, tahu-tahu ada yang ngejambret dari belakang. Tapi tuh jambret salah target. Korban nih berani ngejar dan teriak. Saking paniknya pelaku jatuh dari motor, ya udah dibecek sama warga. Udah. Kawanan jambret ini tak lagi berkutik saat diamuk warga di Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Usaha para penjambret ini untuk kabur gagal karena terjatuh dari sepeda motornya saat dikejar korban. Warga semakin mengamuk ketika menemukan celurit yang dibawa pelaku. Peristiwa penjambretan HP berawal dari korban yang merupakan pelajar berusia 17 tahun yang mengeluarkan handphone untuk melihat Google Maps sambil mengendarai motor. Tiba-tiba pelaku yang berboncengan sepeda motor merampas handphone korban dan langsung kabur. Korban kemudian mengejar pelaku sambil berteriak. Sopir truk yang mendengar sengaja mengadang motor pelaku hingga keduanya terjatuh. Oh, pas sengaja mobil keluar, kemudian nabrak ban. Oh, jadi ketahan mobil. Harusnya nabrak mobil ban, nabrak aja sama yang pelakunya tuh, yang korban. Perempuan. Oh, dikejar sama korbannya. Jangan pernah berkendara sepeda motor sambil mengoperasikan handphone, selain bisa memicu kecelakaan juga sangat mengundang tindak kejahatan. Apalagi para pelaku kriminal bisa semakin nekat jika melihat calon korbannya perempuan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Lagi-lagi kejadian pembunuhan yang dipicu mabok narkoba. Kejadiannya di Kalimantan Tengah.
si Wahyu ini yang usianya baru 22 tahun berantem sama bapaknya pas abis ngobat. Alhasil berujung tragis, bapaknya tewas dianiaya pakai senjata tajam. Orang kayak begini emang harusnya dapat hukuman setimpal. Tapi ya saya doain biar di penjara tuh si pelaku dapat hidayah dan tobat kayak saya dulu. Masih muda soalnya nih. Saliansah, 79 tahun, terkapar penuh luka senjata tajam di pintu kamar rumahnya di Desa Sambakatung, Katingan, Kalimantan Tengah. Korban tewas di lokasi kejadian akibat penganiayaan berat yang dilakukan anak laki-lakinya, Wahyu, 22 tahun. Kondisi korban diketahui para tetangga yang mendengar korban berantem dengan pelaku. Warga kemudian mengabarkan anak lelaki korban yang lain untuk mengecek kondisi bapaknya. Sementara pelaku yang bersembunyi di musola diamankan polisi. Sepanjang interogasi awal, Wahyu tampak tenang karena berada dalam pengaruh narkoba. Sebelum bertengkar dengan ayahnya, pelaku mengkonsumsi obat terlarang dan sabu. Pelaku pada saat melakukan pembunuhan itu mengalami halusinasi. Dikarenakan sebelumnya untuk pelaku ini terpengaruh karena sebelumnya mengonsumsi obat jenis Seledril dan juga mengonsumsi narkotika jenis sabu, dan itu dilakukan pada sore hari. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Ini maling nekat lawan polisi. Ya kena dor lah. Polisi dan komplotan curanmor terlibat baku tembak di Jalan Raya Kedamaian Bandar Lampung, Kamis siang kemarin. Dalam peristiwa itu, 1 dari 3 orang pelaku ditangkap berikut 2 pucuk senjata api rakitan milik pelaku. Oh, bawa tembakan juga itu. Inilah video amatir warga saat komplotan curanmor baku tembak dengan polisi di Jalan Hayam Wuruk, Bandar Lampung, Kamis siang. Awalnya para pelaku hendak mencuri sepeda motor, terpergok korbannya, melarikan diri dengan mengumbar tembakan ke udara. Saat bersamaan, polisi yang berada di TKP menghalau para pelaku dengan membalas menembak. Para pelaku mencoba melawan dengan menembak balik petugas dengan senjata api rakitan. 1 pelaku diringkus terkena tembakan polisi yang mengejarnya, sementara 2 rekan pelaku kabur melarikan diri. 1 kabur. Yang 1 kabur. Dua yang. Udah sempet. Berapa kali Pak buang tembakan? Tahu kali berapa kali. Cuman anggota itu buang tembakan juga. Ya. Kena yang sini jatuh. Senpi yang pelaku itu jatuh di aspal situ. Gak lama yang di sini tarik ke sini, begitu diperiksa ada senpi juga. Ada senpi juga? Berarti 2 senpi Pak ya? Polisi dan tim Inafis Polresta Bandar Lampung langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Peristiwa baku tembak ini menghebohkan warga dan pengguna jalan. Pelaku yang dikejar-kejar, seperti itu. Sempat terjadi baku tembak ya Pak Kasat? Betul, bersama rekan kami yang sudah mengintip atau membidik yang para pelaku ini bukan berpapasan, akhirnya sempat ada peristiwa tersebut. 1 pelaku berhasil ditangkap, 2 rekannya kabur kini dalam pengejaran polisi. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Update kasus penganiayaan anak sampai cacat di Nias, Sumatera Utara. Akhirnya ada titik terang. Polisi netapin tante tiri korban sebagai tersangka. Nih, buat para orang tua, hati-hati kalau mau menitipkan anak. Biar kata kerabat juga nggak menjamin keamanan tuh anak. Waspadalah, waspadalah. Polres Nias Selatan, Sumatera Utara menetapkan perempuan berinisial D yang merupakan tante tiri korban sebagai tersangka kasus penganiayaan anak.
Penetapan ini didasarkan pada kesamaan antara keterangan korban dengan hasil visum. Menurut polisi, kemungkinan jumlah tersangka masih bisa bertambah. Untuk saat ini, untuk tersangka sudah kita lakukan penahanan di RTP Polres Nias Selatan. Sedangkan untuk pasal yang kita terapkan terhadap yang bersangkutan itu pasal 80 ayat 1 dan atau ayat 2 Jumto pasal 76C dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Untuk saat ini perkara masih terus berjalan, tidak tertutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Korban ND telah dilakukan pemeriksaan ulang di Rumah Sakit Thompson, salah satunya ronsen guna memastikan penyebab kaki dan tangan korban bengkok. Diketahui sejak usia 3 tahun bocah tersebut dititipkan kepada kakeknya karena kedua orang tuanya bercerai. Oleh sang kakek, bocah tersebut lantas dititipkan kembali kepada paman dan bibinya. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase melaporkan. Berita yang satu ini, Bang Napi persembahkan buat para remaja, muda-mudi dan pelajar supaya nggak ngelakuin perbuatan yang melampaui batas, terutama dalam hal percintaan. Ntar jadinya kayak nih pasangan pelajar di Koja yang melakukan hubungan badan di luar nikah. Pas hamil digugurin. Nah, perbuatan ini jelas-jelas melanggar agama dan negara. Ujung-ujungnya ya di penjara. Ingat ya adik-adik, masa depan kalian nih masih panjang. Harapan orang tua sama kalian nih besar. Pengen anaknya meraih sukses dan cita-citanya. Jadi stop pergaulan bebas. Pasangan muda-mudi yang nekat membuang janin bayi perempuan di rumah yang telah ditinggal pemiliknya di Jalan Walang Baru Koja, Jakarta Utara akhirnya ditangkap. Ironinya, keduanya masih berstatus pelajar berusia 19 dan 17 tahun. Menurut penjaga rumah yang menjadi lokasi pembuangan janin, pelaku pria dikenali sebagai warga sekitar. Keduanya merupakan sepasang kekasih yang nekat menggugurkan kandungan yang telah berusia 7 bulan. Pelaku wanita sengaja meminum obat aborsi karena tidak ingin perbuatan terlarangnya diketahui keluarga. Kedua pelaku kemudian sepakat melakukan aborsi di sebuah hotel kawasan Sunter, lalu bersama-sama membuang janin bayi perempuannya ke rumah yang berstatus akan dijual. Selain menangkap kedua pelaku di rumahnya, polisi memburu 1 orang lainnya yang menyarankan obat penggugur kandungan. Polisi juga menyita 1 unit sepeda motor yang dikendarai pelaku saat membuang janin. Ini ada 1 orang pelaku, ya, 1 orang pelaku dengan inisial A, jadi teman dari para pelaku ini yang menyarankan obatnya. Sementara para pelaku ini tidak tahu obatnya mereknya apa. Nah, ini ada teman pelaku berinisial A yang saat ini juga kita cari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pasangan pelajar itu terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Kalau yang ini gara-gara maksa aborsi pacar pramugarinya. Kanit Opsnal Reskrim Polresta Biren dicopot dari jabatannya. Sayang banget ya, di saat cita-citanya berhasil diraih, tapi terancam hancur karena tindakannya yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini mencuat begitu sang pramugari menceritakan kisahnya di media sosial. Jadi pelajaran berharga banget nih. Pergaulan bebas, zina sangat mengancam masa depan. Waspadalah. Kanit Opsnal Reskrim Polresta Biren Aceh Ibda YF dicopot dari jabatannya karena melakukan pemaksaan terhadap pacarnya yang merupakan seorang pramugari untuk aborsi. Perbuatan tersebut dilakukan 2 tahun lalu saat Ibda YF masih menempuh pendidikan akademi kepolisian. Berdasarkan pemeriksaan Bid Propam Polda Aceh, aborsi dilakukan untuk memuluskan karir Ibda YF yang saat itu masih menjadi taruna Akpol. Kasus ini kemudian viral setelah sang pramugari membagikan kisahnya di akun Instagramnya. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan patsus, yaitu penempatan khusus untuk
kelancaran proses penyelidikan yang dilakukan oleh Propam Polda Aceh. Pramugarinya juga sudah diperiksa, Pak? Udah diperiksa, semua udah diperiksa. Tinggal menunggu bukti-bukti lain dikumpulkan oleh tim penyelidik dari Bid Propam Polda Aceh. Jika nantinya ditemukan pelanggaran kode etik, lulusan Akademi Kepolisian 2023 itu akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institusi Polri. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. Lagi dan lagi oknum aparat hukum main hakim sendiri. Nih di Takalar, Sulawesi Selatan. Cuma gara-gara dilarang mancing di empang korban, oknum polisi ini menganiaya pemilik empang. Kalau aparat gampang emosian begini, mau jadi apa hukum di negeri ini? Abdul Karim, 53 tahun, warga desa Soreang, Takalar, Sulawesi Selatan, tak sanggup menahan sakit di tubuhnya akibat dianiaya Bribtu FA, anggota Polsek Mapakasungu, Takalar. Korban dianiaya hingga mengalami memar dan kesulitan berjalan. Sempat juga menjalani perawatan selama 2 hari di Rumah Sakit Pajongga Daeng Ngale, Takalar. Peristiwa tersebut berawal saat pelaku bersama 3 orang temannya hendak memancing ikan. Namun korban melarang para pelaku untuk memancing di empang miliknya. Pelaku pun menganiaya korban menggunakan dayung perahu. Jadi langsung berdiri, ambil balok-balok. Baru langsung dia bilang, "Hei, saya ini polisi dari Polres." Begitu dia habis begitu langsung langsung dia hantam, ambil balok baru dia hantam. Dia pukul. Aksi penganiayaan ini dilaporkan ke Unit Reskrim Polres Takalar. Pelaku telah diperiksa di Unit Propam Polres Takalar. Kemudian kita selaku penyidik setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, yaitu melakukan pemeriksaan korban, saksi korban dan saksi istrinya. Bertugas di mana? Kalau inisial ini terduga pelaku adalah selaku anggota Polri, anggota Polsek Mapakasungu, Polres Takalar. Dugaan penganiayaan oleh oknum anggota polisi dari Polsek Mapakasungu ini ditangani Unit Reskrim dan Propam Polres Takalar. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Miris kalau ada kejadian adu kekuatan aparat sama ormas. Apalagi dipicu masalah sepele karena merasa digeber pakai motor brong waktu lagi bergendara di Deli Serdang. Seorang anggota TNI marah terus ngejar pengendara motor brong. Ya terus dikeroyok. Bukannya milih jalur hukum karena jadi korban pengeroyokan, prajurit TNI berpangkat Praka itu malah ngajak pasukannya balas dendam. Ya runyam, para prajurit yang digaji sama uang rakyat malah melakukan pengerusakan kendaraan. Ya, kepada Bapak Panglima TNI, tolong dong Pak, turun tangan. Biar kejadian sok jagoan begini nih nggak kejadian lagi. Miris. Tiga unit sepeda motor dan sebuah mobil yang diduga milik anggota Ormas ini hancur di amuk oknum anggota TNI. Sejumlah barang yang berada di lokasi yang diduga markas Ormas Kepemudaan di Desa Durin Sembilang, Deli Serdang, Sumatera Utara ini juga ikut dirusak. Aksi ini merupakan tindakan balas dendam yang dilakukan puluhan prajurit TNI dari Resimen Arhanud 2 SSM. Peristiwa bermula dari Praka Lubis yang tidak terima karena merasa digeber oleh 3 pengendara motor brong. Praka Lubis kemudian mengejar ketiga pengendara motor brong ke lokasi pengerusakan. Di sana dirinya justru dikeroyok 10 orang. Namun bukannya melaporkan ke pihak berwajib, Praka Lubis justru mengajak puluhan prajurit TNI lainnya untuk tindakan balas dendam. Karena tidak menemukan orang-orang yang melakukan pengeroyokan, terjadilah peristiwa pengerusakan. Menurut Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan, pengerusakan dilakukan karena prajurit-prajurit TNI itu geram saat menemukan sejumlah alat isap dan plastik klip diduga bekas sabu. Saat ini 40 personil TNI yang diduga terlibat pengerusakan dalam proses pemeriksaan.
ditemukan ada beberapa barang berupa perlengkapan alat narkoba, alat sabu-sabu, sisa-sisa narkoba, bom dan berbagai macam di situ, sehingga rekan-rekan tersebut menjadi marah sehingga menjadi adanya pengerusakan terhadap beberapa materi berupa mobil Avanza atau mobil Avanza dan 3 buah sepeda motor. Kodam 1 yang pertama-tama tentunya sudah melaksanakan mediasi secara kekeluargaan dan sudah mengambil keterangan terhadap oknum TNI AD yang diduga melakukan kerusakan. Akan ada proses lebih lanjut dengan penyelidikan, dan setiap kerusakan yang terjadi di tempat tersebut pihak Kodam 1 akan mengganti. Sebagai aparat penegak hukum, tindakan pengerusakan yang berujung pada main hakim sendiri merupakan sebuah ironi. Prajurit seharusnya berada di garda terdepan dalam menegakkan keadilan berdasarkan permasalahan yang dihadapi. Jika personil keamanan rakyat mampu bertindak di luar hukum, lantas kemana lagi rakyat akan meminta perlindungan hukum? Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Miris banget, ibu rumah tangga di Konawe, Sulawesi Tenggara ini terlibat sindikat perdagangan narkoba dengan iming-iming upah 3 juta rupiah. Ini benar-benar nunjukin kalau kasus narkoba bukan cuma persoalan hukum, tapi juga sosial. Jadi, pemberantasan narkoba harus dari semua sisi. Rumah seorang ibu rumah tangga berinisial HS didatangi tim Dit Narkoba Polda Sultra di Desa Pakuraya, Kecamatan Bondoala, Konawe Selatan. Dari rumah tersangka, polisi menyita 48 paket narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Saat ditangkap, tersangka tengah mengemas sabu ke dalam plastik kemasan. Narkoba tersebut didapat tersangka dari seorang berinisial JW yang kini tengah diburu. Tersangka dijanjikan upah 3 juta rupiah oleh JW. Dugaan dari peredaran itu kami lakukan dalam penanganan perkara ini, gitu loh. Bukan hanya sebagai yang menguasai dan memiliki barang, tetapi juga mereka mencoba untuk mengedarkan. Tetapi instruksi pengedaran ini juga menunggu dari informasi orang-orang yang mengaku sebagai suruhan mereka. Polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap pemasok sabu dan juga lokasi pendistribusian barang haram tersebut. Tersangka HS dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin melaporkan. Ini kenapa coba? Cari hiburan malah ribut sendiri. Nih, diduga terpengaruh alkohol, pengunjung tempat hiburan malam terlibat keributan di Jalan Setiabudi, Medan, Sumatera Utara. Lokasi tempat hiburan yang terlalu dekat dengan permukiman warga dikhawatirkan mengganggu kenyamanan warga. Keributan ini terjadi di jalanan, adu pukul dan baku hantam antar pengunjung hingga ada yang tersungkur di aspal. Diduga mereka adalah pengunjung tempat hiburan malam di Setiabudi, Medan, membuat pengguna jalan terganggu pada Rabu dini hari. Wali Kota Medan menyebut agar pemilik usaha hiburan malam memperhatikan jam operasional dan juga ketertiban karena lokasinya berada di tengah permukiman warga. Jadi itu boleh tetap berjalan, tapi dalam berjalannya juga harus dipantau karena itu dekat pemukiman. Jangan nanti yang keluar di situ bersinggungan dengan warga. Nanti kita minta penertibannya juga lagi kembali di situ. Warga berharap kepada pemerintah izin tempat hiburan malam dekat tempat terjadinya keributan serta penjualan miras hendaknya ditinjau kembali karena dekat dengan permukiman warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Kalau cari hiburan, jangan minum alkohol dong. Nah kan, jadi main hantam-hantaman. Lebih baik kalau cari hiburan, ya udah nikmatin musik aja. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah!
Terima kasih Bang Napi. Pemirsa, jet penumpang Amerika Airlines dan helikopter militer di Washington DC, Amerika Serikat bertabrakan. Dan selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, api yang membakar 3 pabrik di Komplek Industri Taman Kopo Indah, Bandung, Jawa Barat hingga dini hari tadi masih menyala. Api berkobar karena material karet dan cairan thinner yang terbakar. Pantauan udara memperlihatkan kobaran api yang masih menyala melalap 3 pabrik di Komplek Industri Taman Kopo Indah, Marga Asih di Bandung. Petugas pemadam kebakaran telah berjibaku selama hampir 6 jam memadamkan kobaran api. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung dibantu tim pancar dari Kota Bandung dan Kota Cimahi. Ketiga bangunan pabrik ludes terbakar. 15 mobil pemadam dikerahkan hingga petugas berhasil menjinakkan si jago merah dari 2 bangunan pabrik. Sementara api masih berkobar di 1 bangunan pabrik, materialnya mudah terbakar seperti karet dan cairan thinner sehingga menyulitkan petugas. Timnya juga sudah membantu kita semua. 2 pabrik sudah padam, 1 pabrik yang belum. Masih. Sampai saat ini korban jiwa seperti apa Pak Kadis? Kami tidak ada laporan untuk korban jiwa. Hanya kami waspada justru di anggota kami. Ada beberapa tadi letusan yang kemudian memancarkan pecahan kaca yang menimpa beberapa anggota kami, tapi sudah ditangani tadi oleh teman-teman dari relawan kesehatan. Petugas juga belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. Pemirsa, 3 warga tertimpa longsor saat berkemah di area perbukitan di Jepara, Jawa Tengah. 2 orang menyelamatkan diri, sementara seorang lainnya belum ditemukan. Proses evakuasi korban longsor di perbukitan Dukuh Jabung, Desa Tanjung, Jepara, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Menggunakan teknik vertical rescue, salah satu korban longsor dievakuasi menggunakan tandu digantung di tali dan ditarik untuk melewati sungai berarus deras. Korban Ariel Sugi Prasetyo mengalami patah kaki kiri akibat tertimpa longsor. BPBD Jepara mengatakan Ariel dan 2 temannya sedang berkemah ketika lereng bukit longsor dan menerjang mereka. Ariel dan seorang temannya selamat, sementara seorang lagi yakni Muhammad Nurul Azim masih dalam pencarian. Kemudian terjadilah longsor itu karena curah hujan pada pukul 2 dini hari, tanggal 29 Januari itu pada Rabu. Kemudian 2 orang itu yang camping bisa menyelamatkan diri dan sudah kita evakuasi kemarin, dan 1 orang sampai kemarin sore itu belum bisa kita temukan karena memang kondisi medannya yang sangat berat. Jadi dari Dukuh terakhir itu kita masih jalan paling nggak 2 jam ke lokasi. Oleh karena itulah, karena memang tadi sore itu hujan sangat deras, kemudian potensi longsor susulan masih ada. Pencarian kita tunda sementara dan pagi ini tadi kita lanjutkan. Sempat terhenti karena cuaca buruk, pencarian korban yang hilang kembali dilanjutkan. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto melaporkan. Pemirsa, 2 orang berboncengan sepeda motor di jalur selatan Pasuruan, Jawa Timur tertimpa pohon tumbang. 1 orang tewas seketika, sementara temannya luka serius. Rifki Aliadava, 27 tahun, warga Bugul Kidul, Pasuruan, tewas seketika akibat tertimpa pohon sono. Musibah ini terjadi kemarin di Jalan Raya Warung Dowo, Purwosari, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo. Sementara teman korban mengalami luka serius. Keduanya kemudian dibawa ke RSUD R. Sudarsono. Menurut saksi mata, saat korban berboncengan sepeda motor dari arah Warung Rejo menuju Purwosari, terjadi angin kencang. Tiba-tiba pohon besar jenis sono roboh dan seketika menimpa korban. Sempalan pohon juga menimpa kabel listrik dan menutup badan jalan. Dari arah timur. Dari arah utara, kadang kayunya roboh.
Terus? Yang setir itu yang meninggal itu. Ini pohonnya pusat angin tadi kencang mana, Pak? Kencang sekali. Karena cuaca tadi disertai dengan gerimis, angin sangat kencang, jadi ada pohon tumbang di Jalan Raya Wonorejo di depan pabrik Satoria. Jalur Warungdowo Pasuruan dan sebaliknya yang sempat lumpuh kembali normal setelah 1 jam proses evakuasi pohon. Para pengendara diimbau menghentikan perjalanannya saat terjadi angin kencang demi keselamatan berkendara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Berikutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI Polri dalam Rapim TNI Polri yang digelar di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengingatkan pangkat yang disematkan di pundak para TNI Polri. Presiden Prabowo Subianto hadir memberikan pengarahan kepada ratusan perwira tinggi TNI Polri dalam acara Rapim TNI Polri di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan. Turut hadir perwira tinggi dari TNI dan Polri seperti Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Tri Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI M. Haryono, hingga jajaran tinggi lainnya. Dalam sambutan pembukaannya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran TNI Polri agar mengingat setiap makna ataupun tanda yang disematkan di pundak TNI Polri. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, pangkat yang saudara sandang, artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Rapim bersama TNI Polri kali ini mengusung tema mendukung Asta Cita guna terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Ade Jongkoping, Novan Dwi Kusuma, Rizky Yulianto melaporkan. Buntut kisruh pagar laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menjatuhkan sanksi kepada 8 pejabat pertahanan. Ya, 6 di antara Banten, ya. Betul sekali, dan 6 diantaranya dicopot dari jabatannya karena menerbitkan SHGB pagar laut yang tidak sesuai dengan aturan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mencopot 6 pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, Banten. Pencopotan dilakukan sebagai buntut kisruh pagar laut misterius sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Nusron mengambil keputusan tersebut pasca audit investigatif dilakukan di internal kementeriannya. Sanksi berat diterapkan pada pejabat yang terlibat, bahkan 6 diantaranya dicopot. Meski tidak merinci nama pejabat yang dicopot, namun Nusron membeberkan inisial 8 orang pejabat yang dikenakan sanksi dan 6 pejabat yang dicopot. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial yang. Pejabat yang mendapat sanksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada saat penerbitan sertifikat berinisial JS. Mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial SH. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Tanah Tangerang berinisial ET. Ketua Panitia A berinisial WS dan YS. Panitia A berinisial NS. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET berinisial LM. Dan mantan PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial KA. Dari 8 orang yang diperiksa, 6 orang diantaranya dicopot karena menerbitkan SHGB pagar laut yang tidak sesuai dengan aturan.
Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, Pergub nomor 2 tahun 2025 yang memperbolehkan ASN berpoligami dengan syarat ketat menuai polemik. Masyarakat pun terbelah, ada yang mendukung, namun tak sedikit yang tegas menolak. Pemirsa, peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2025 yang membolehkan poligami di kalangan ASN menuai polemik. Sejumlah pihak menilai peraturan ini diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Lalu apa sebenarnya yang diatur dalam Pergub ini? Berikut liputannya. Polemik tentang Pergub nomor 2 tahun 2025 yang mengatur izin poligami bagi aparatur sipil negara atau ASN berpoligami menuai perdebatan masyarakat. Di satu sisi, ada yang menilai hal ini diperlukan demi kepastian hukum, namun bagi sebagian lainnya praktik poligami dinilai dapat berdampak negatif pada hak-hak perempuan. Karenanya sesungguhnya praktik beristri lebih dari satu ini memiliki potensi yang besar sekali untuk menjadi sebuah peristiwa kekerasan terhadap perempuan. Dan itu juga sama kalau kita lihat data dari Badilak ya, pada tahun 2023 sebetulnya ada 700-an perceraian yang terjadi karena istri tidak mau dipoligami. Sementara di dalam Pergub nomor 2 tahun 2025 sendiri terdapat aturan ketat dalam praktik poligami. Beberapa poin penting yang diatur dalam Pergub ini antara lain, poin yang pertama, syarat poligami untuk ASN harus ada izin dari istri dan juga atasan. Kemudian poin yang kedua, prosedur perceraian ini harus melalui mediasi. Dan poin yang ketiga, tentunya ada sanksi bagi ASN yang melanggar. Lalu, apa kata masyarakat soal Pergub yang memperbolehkan ASN berpoligami? Tidak, karena poligami sudah langsung bisa membuat keluarga itu sendiri susah. Yang kedua, janganlah penghargaan kepada seorang perempuan dijatuhkan hanya boleh berpoligami karena kamu laki-laki. Kalau saya pribadi tidak setuju, karena apa? Poligami itu berarti mengkhianati salah satu pasangan. Ya, saya rasa di masa sekarang ini untuk ASN bisa berpoligami tentu kembali lagi ke individu masing-masing ya. Dan kalau menurut saya pribadi ya sah-sah saja melakukan itu, dan negara menurut saya tidak perlu untuk meregulasi terlalu detail atau terlalu dalam terkait permasalahan rumah tangga aparatur sipil negara gitu. Meski awalnya Pergub ini bertujuan untuk memperketat aturan tentang poligami oleh ASN, namun faktanya dalam implementasinya banyak menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat. Karena itu, aturan ini hendaknya ditinjau ulang kembali guna memastikan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif. Dari Jakarta, Irfan Herdiansyah, Sutrisno melaporkan. Pemirsa, puluhan jasad ditemukan dan dievakuasi dari lokasi kecelakaan tragis jet penumpang American Airlines dan helikopter militer di Washington DC, Amerika Serikat. Sekitar 300 personil dikerahkan untuk mencari dan mengevakuasi korban tabrakan PSA Air dan Black Hawk yang jatuh di Sungai Potomac. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat khawatir tragedi tersebut menewaskan seluruh 67 orang dalam 4 pesawat dan juga helikopter. Kamera pengawas merekam detik-detik tabrakan mengerikan jet penumpang American Airlines dan helikopter militer Black Hawk di dekat Bandara Reagan, Washington, Amerika Serikat. Sejumlah laporan menyatakan PSA Airlines yang terbang dari Kansas hendak mendarat di landasan pacu 33 Bandara Reagan, Washington. Namun saat pesawat dengan 64 penumpang dan kru tersebut hendak mendarat, terjadi tabrakan dengan helikopter UH-60 Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika yang membawa 3 prajurit. Sekitar 300 personel gabungan dikerahkan untuk mencari dan mengevakuasi korban tabrakan pesawat dan heli yang jatuh ke Sungai Potomac. Pencarian juga melibatkan para penyelam yang berjuang melawan air yang sangat dingin. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat khawatir tragedi tersebut menewaskan seluruh 67 orang dalam pesawat dan helikopter. We are here to brief you on the very tragic events of
this evening, where we know a passenger plane coming to the airport here collided with a military helicopter. Our fire department, DC Fire and EMS, supported by fire departments and police departments from across the Washington metropolitan region, are executing a rescue operation in the Potomac River. They are working diligently in very dark and cold conditions, cold water, to execute this rescue operation. Hingga Kamis malam puluhan jasad korban telah ditemukan dan dievakuasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut petaka tersebut sebagai kecelakaan tragis. Trump mempertanyakan petugas menara dan lalu lintas udara yang tidak memberikan perintah secara tepat kepada pilot helikopter. Pemirsa, ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa pasca pengunduran diri Perdana Menteri Serbia Miloš Vučević. Laporan selengkapnya kami rangkum dengan berita lain dari luar negeri dalam Kilas Baca Negara. Ribuan warga menggelar unjuk rasa pasca pengunduran diri Perdana Menteri Serbia Miloš Vučević. Vučević menjadi pejabat dengan jabatan tertinggi yang mengundurkan diri sejak gelombang demo anti korupsi meluas ke seluruh negeri. Rentetan demo terjadi setiap hari sejak insiden atap runtuh di stasiun kereta di kota Novi Sad November tahun lalu. Demonstran termasuk para pelajar, mahasiswa, guru, dan pekerja lainnya menilai musibah tersebut terjadi akibat korupsi dalam pemerintahan Presiden Aleksandar Vučić. Kelompok Hamas kembali membebaskan seorang tahanan Israel, yakni seorang tentara wanita bernama Agam Berger. Penyerahan sandera kepada Palang Merah Internasional dilakukan di antara reruntuhan rumah mantan pemimpin Hamas yang mati syahid, Yahya Sinwar, di Khan Younis, Gaza Selatan. Berger adalah tentara Israel yang baru berusia 20 tahun. Ia dibebaskan bersama 2 warga Israel lainnya, yakni Arbel Yehud dan Gadi Moses, serta 5 warga Thailand. Mereka ditukar dengan 110 warga Palestina yang disandera Israel. Ribuan warga menggelar long march di Havana, Kuba, sekaligus menghormati hari kelahiran pahlawan nasional Jose Marti. Demo juga memprotes keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali memasukkan Kuba dalam daftar negara sponsor terorisme. Demo dihadiri Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel serta mantan Presiden Raul Castro. Mereka menegaskan Kuba bukan sponsor terorisme karena Kuba negara cinta damai dan solidaritas. Anda pecinta kuliner sop buntut? Jika iya, Anda wajib menyicipi sajian krengesan buntut sapi khas Bantul, Yogyakarta. Keistimewaan dari hidangan ini selain menyajikan daging yang empuk dengan bumbu yang meresap, juga diolah dengan bumbu khas krengsengan yang istimewa. Seperti apa? Berikut liputannya. Krengsengan buntut sapi ini begitu menggugah selera. Ya, momen ini menjadi salah satu menu andalan di warung Bu Lurah di Bantul, Yogyakarta. Jika biasanya buntut atau ekor sapi hanya diolah menjadi sajian sop buntut, kali ini nih buntut sapi disajikan dengan bumbu krengsengan khas Jogja yang memiliki cita rasa gurih, manis, dan pedas. Keistimewaan dari krengsengan buntut sapi di sini selain diolah dengan beragam rempah berkualitas, proses perebusan dilakukan 2 kali selama 3 jam. Ini dilakukan selain untuk membersihkan daging dari kotoran, juga agar daging menjadi empuk. Usai direbus, daging buntut sapi ditumis dengan bumbu krengsengan yang telah dihaluskan, lalu diberi penyedap dan irisan wortel juga kentang. Usai matang, krengsengan buntut ditaburi irisan daun bawang sebelum siap dihidangkan. Karena di Bantul ini belum ada menu sejenis krengsengan ya, sejenis krengsengan buntut krengsengan sapi, iga sapi yang dibuat masakan sejenis krengsengan
Dagingnya empuk sekali, terus bumbunya ini meresap ke dalam ininya ya, dagingnya. Terus karena ini juga ada kayak sum-sumnya gitu juga masuk ke sana. Rasanya sedikit gurih, berbeda gimana gitu dari masakan-masakan biasanya. Tanya itu, tempat ini juga menyajikan sajian krengsengan lainnya seperti krengsengan iga dan daging sapi. Untuk bisa mencicipi kelezatan krengsengan butut sapi, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp35.000 per porsi. Murah kan? Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. PT MNC Life Assurance atau MNC Life bersama dengan PT Bina Sentra Purna resmi menjalin kerjasama perluasan layanan asuransi jiwa. Kolaborasi kedua perusahaan tersebut bertujuan untuk memperluas akses asuransi jiwa berkualitas bagi masyarakat luas. Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU PT MNC Life Assurance dengan PT Bina Sentra Purna dilaksanakan di lobi MNC Bank Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kerjasama MNC Life dengan salah satu broker asuransi terkemuka ini untuk memperluas akses asuransi jiwa berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Melalui kerjasama ini, nasabah nantinya akan memperoleh manfaat perlindungan finansial yang komprehensif, serta sebagai solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan asuransi jiwa. Penandatanganan kerjasama hari ini dengan BSP sebagai salah satu broker yang sangat terpercaya membuat sinergi dan kolaborasi antara MNC Group, MNC Insurance Business Group, dan juga MNC Life semakin kuat, dan kami yakin hal ini akan membawa dampak yang besar terhadap masyarakat dan nasabah-nasabah kami. Dari analisis data baik keuangan, performan maupun image yang kami miliki, MNC Life memiliki kekuatan di bidang keuangan, kemudian juga layanan gitu, sehingga kami menjatuhkan pilihan kepada MNC Life untuk memenuhi kebutuhan kami. MNC Life berkomitmen akan terus menghadirkan produk dan layanan terbaik serta meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan banyak manfaat bagi pengguna layanan guna menghadapi tantangan di masa depan. Dari Jakarta, Salam Rahmat Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan buruh yang tergabung dalam KSPI bersama Partai Buruh demo di Kedutaan Besar Malaysia dan Kementerian BP2MI. Mereka memprotes tewasnya buruh migran Indonesia. Kamis pagi, kantor Kedutaan Besar Malaysia dipadati oleh massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang berdampingan dengan Partai Buruh, unjuk rasa dengan 3 tuntutan. Berkaitan dengan kasus yang menimpa 5 WNI di Malaysia yang menjadi korban penembakan oleh aparat Malaysia. KSPI dan Partai Buruh menuntut agar aparat Malaysia yang melakukan penembakan dapat diadili atas perbuatannya. Kemudian juga mendesak pemerintah Malaysia untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap buruh migran Indonesia dan meminta pertanggungjawaban Kementerian P2MI karena ini merupakan tanggung jawab mereka. Unjuk rasa di Kedubes Malaysia disambut oleh salah satu staf dan menerima surat tuntutan tersebut. Kita mendesak agar pihak pemerintahan Malaysia serius menindaklanjuti hal ini, kemudian mengadili dan memenjarakan oknum polisi tersebut yang melakukan dugaan pembunuhan menembak mati pekerja migran Indonesia. Sementara Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Mirza Nur Hidayat meminta kesediaan pemerintah Malaysia untuk berfokus menangani kasus penembakan WNI. Menurutnya, Indonesia dan Malaysia memiliki panduan bersama yang telah disepakati. Menteri Luar Negeri Sugiono juga telah menyampaikan sikap resmi terkait insiden penembakan WNI tersebut. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Muhammad Fakih melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini, pemirsa. Berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews pagi hari ini juga dapat Anda lihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Reza Helmi. Dan saya Raisa Nadia. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.